Mau tahu faktor apa aja penentu kelolosan di SNMPTN? Yuk simak video ini. Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Senang sekali bisa menemani adik-adik semuanya ya. Sesuai dengan judulnya, di sini kakak akan membahas 8 faktor penentu kelolosan di SNMPTN di tahun 2023 nanti. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke adik, SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan jalur ini merupakan jalur yang sangat diidam-idamkan oleh siswa. Kenapa? Karena jalur ini kita nggak perlu tes lagi ya. Yang dilihat nanti adalah nilai rapor kalian. Terus ada beberapa faktor lainnya yang bisa diperhatikan, yang jadi pertimbangan apakah kalian bisa lolos nanti atau tidaknya. Nah, jadi kalian harus tahu dulu 8 faktor ini biar kalian bisa tahu kira-kira strategi apa yang bisa kalian lakukan biar kalian berpeluang lolos di SNMPTN di tahun 2023. Oke, faktor yang pertama adalah nilai rapor. Nah, perlu kalian garis bawahi, nilai rapor di sini adalah nilai rapor yang meningkat ya, atau cenderung datar. Intinya jangan sampai ada naik turunnya tuh sampai 8 poin. Nah, berdasarkan rasionalisasi nilai rapor yang pernah aku lakukan, itu beberapa ada siswa yang lolos di SNMPTN nilai rapornya ada yang turun sampai 3 poin. Jadi kalau misalnya turunnya tuh nggak masalah juga, tapi jangan sampai besar dari 3 poin ya. Usahakan 2 poin atau 1 poin. Dan kalau bisa tuh meningkat terus ya di setiap semester. Jadi kalian harus pantau nilai rapor kalian. Misalnya kalau ada yang misalnya jelek, tolong diperbaiki dan hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan kayak gitu ya. Nah, faktor yang kedua adalah sertifikat. Nah, sertifikat di sini sangat menunjang sekali untuk menentukan kalian lolos atau tidaknya. Misalnya kalau kalian mengambil jurusan kedokteran, berarti kalian bisa melampirkan sertifikat yang berhubungan dengan olimpiade misalnya kimia, olimpiade biologi ya. Karena itu menjadi nilai plus kalian seandainya nanti kalian lolos di SNMPTN. Nah, jadi bagi kalian yang penonton adik-adik kelas 10 ataupun dari kelas 11, itu kalian bisa mengumpulkan sertifikat. Jadi ikutilah lomba-lomba yang ada di sekolah kalian atau lomba-lomba yang diadakan kampus, nggak masalah, sesuai dengan kira-kira jurusan yang nanti yang kalian ambil kayak gitu. Nah, itu untuk sertifikat. Nah, jenis sertifikat apa aja yang bisa dilampirkan saat SNMPTN, aku udah pernah juga bahas di channel YouTube ini, silahkan cek di playlist yang ini ya, agar kalian tahu sertifikat apa aja yang bisa dilampirkan dan tidak bisa dilampirkan kayak gitu. Nah, untuk faktor yang ketiga adalah akreditasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang akreditasi A itu memiliki jatah atau kuota yang bisa didaftarkan siswanya untuk SNMPTN. Misalnya akreditasi A itu adalah 40%, akreditasi B adalah 25%, dan akreditasi C adalah sekitaran 10%. Akreditasinya semakin menurun, berarti peluang kalian semakin kecil untuk bisa lolos di SNMPTN 2023. Selain akreditasi, juga diperhatikan yang keempat adalah KKM. Jadi KKM sekolah juga diperhatikan, semakin tinggi KKM sekolah tersebut berarti peluang kalian juga semakin besar untuk lolos. Nah, biasanya KKM yang besar dari 78 bisa menyumbang sekitaran 15% untuk bisa lolos di SNMPTN 2023 nanti. Tapi kalau kecil dari 78 KKN-nya itu mungkin sekitar 5%. Next, yang kelima adalah domisili PTN. Nah, penting sekali diperhatikan bahwa sama kayak tahun kemarin, pemilihan jurusan tuh kalau bisa pilihan pertamanya itu berada di daerah domisili kalian. Misalnya kalian di daerah Jakarta, pilihlah misalnya kampus yang berada di lokasi daerah Jakarta. Jadi pilihan keduanya boleh di tempat yang lain. Nah, itu sangat dipertimbangkan ya. Kalau bisa kalian milih PTN-nya di tempat domisili kedua-duanya dengan 2 prodi sekaligus, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian misalnya mau coba di luar satu, nggak apa-apa, taruh pilihan pertamanya itu PTN-nya di tempat domisili kalian dan pilihan keduanya di tempat yang lain. Nah, strategi untuk memilih atau meletakkan mengurutkan jurusan aku juga udah pernah bahas juga, cek juga playlistnya di channel YouTube aku yang bagian ini ya.
Oke, jangan malas. Faktor yang keenam adalah domisili sekolah. Sama juga dengan kayak yang tadi ya, domisili PTN juga diperhatikan. Jadi kalau misalnya sekolah kalian daerahnya daerah Jawa, ya udah pilih PTN-nya di daerah Jawa juga gitu ya. Oke, next faktor yang ketujuh adalah linjur. Nah, di sini aku tidak menyarankan kalian untuk linjur ya di SNMPTN. Tapi kalau kalian mau coba di jalur SBMPTN itu nggak apa-apa, karena besar juga kemungkinan kalian lolos di jalur SBMPTN juga gitu. Tapi kalau di linjur, usahakan misalnya kalau kalian dari IPA, pilihlah jurusan yang IPA-nya juga. Kalau kalian IPS, pilihlah jurusannya IPS juga. Jangan cari-cari cari-cari risiko ya, karena kalau misalnya kalian udah masuk ke kuota eligible, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya gitu ya, agar kalian berpeluang untuk lolosnya nanti. Dan yang terakhir adalah faktor yang ke-8 adalah alumni. Nah, alumni sini sangat berpengaruh ya. Misalnya kalau kalian memilih jurusan atau PTN dan alumninya juga mencetak rekor, memiliki prestasi yang bagus di sana, itu peluangnya juga besar loh kalian menuju kalian lolos. Jadi tolong diperhatikan juga. Seperti aku lulus dulu tuh jalur SNMPTN juga. Aku memperhatikan kira-kira dari sekolah aku tuh jurusan apa dan PTN apa yang pernah alumni aku lolos di sana. Ternyata aku mengambil jurusan yang kimianya itu karena alumni aku juga lolos di jurusan kimia dan di PTN tersebut. Makanya aku memilih jurusan tersebut dan akhirnya aku lolos di sana. Jadi penting sekali untuk memperhatikan faktor-faktor apa aja yang menunjang kalian untuk bisa lolos di SNMPTN 2023. Nah, nanti aku akan bongkar juga nilai rapor siswa aku yang lolos SNMPTN di tahun 2022 ini ya. Jadi kalian bisa cek kira-kira bagaimana perkembangan nilainya, kenaikannya bagaimana. Nah, kalian bisa cek nanti di situ. Nah, nilai rapor di sini sangat harus diperhatikan sekali ya, agar nilai kalian itu selalu meningkat dan jangan sampai turun kayak gitu. Aku merekomendasikan aplikasi belajar yang seru dan super lengkap, yaitu Brain Academy Online. Ada apa aja sih di Brain Academy Online? Ada beragam paket untuk mengejar PTN impian. Sekarang, kenalan yuk sama fasilitas di Brain Academy Online. Ada live teaching interaktif dan klinik PR bersama Star Master Teacher. Kelas elit yang eksklusif untuk kamu dan fitur sharing soal. Kamu bisa kembangkan bakat kamu di klub hobi. Dan kegiatan belajar kamu didampingi student advisor. Kamu juga bisa konsultasi bersama kakak konselor tentang masalah belajar kamu loh. Ada modul belajar supaya kamu bisa latihan soal dengan kurikulum dan kisi-kisi terbaru. Kamu bisa ikutan tryout dan mendapatkan rapor biar tahu perkembangan belajar kamu. Orang tua bisa ikut webinar parenting. Dan untuk kamu, ada juga fasilitas untuk persiapan UTBK. Yuk segera pilih paket pilihan kamu di Brain Academy Online. Langganan sekarang. Di Brain Academy Online ini, fitur-fiturnya sangat banyak yang bisa kalian dapatkan di sini. Live teaching interaktif dan klinik PR bersama master teacher-nya. Kemudian ada juga sharing soal, klub hobi kalian, ada student official. Bisa konsultasi privat, modul soal, tryout, dan ada rapornya juga. Semua fitur-fiturnya sangat lengkap yang bisa membantu kalian mengarahkan untuk masuk ke SNMPTN 2023. Nah, aku ada kabar gembira loh buat kalian. Kalau kalian mau daftar atau berlangganan di Ruang Guru, aku ada kode diskonnya loh, yaitu sebesar 65%. Nah, jadi kalau kalian masukin kode diskon sukses PTN 23, kalian dapat potongan harga setengah lebih harga awalnya. Nah, ayo buruan, jangan sampai ketinggalan ya promonya dari aku aja. Kalian tidak dapat promo dari Instagram atau dari aplikasi dari yang lain-lain ya. Dan kalian nggak bisa dapatin diskon-diskon lainnya yang sebesar diskon di sini ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kalian harus tetap optimis ya. Jangan hanya berharap di jalur SNMPTN aja, jadi kalian harus juga mempersiapkan UTBK dari sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton ini sampai selesai. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.